Oke, next. Soal nomor 5 ya. Larutan penyangga terdiri dari 100 ml CH3COH 0,1 M ya. Wah, CH3COH 0,1 M. CH3COH itu apa sih? Asam basa atau garam nih? Asam ya? Oke, asam lemah. Dengan 150 ml CH3COK 0,1 M. Nah, ini apa nih? Garam ya. Nah, kalau kita lihat antara asamnya dan garamnya, ini hanya selisih 1H. Atau bisa kita bilang ini adalah konjugasinya. Ya. Ingat, asam basa berselori, ya. Asam dan basanya itu hanya selisih 1 proton, ya, hidrogen. Nah, secara umum, ya, buffer itu apa sih? Nah, secara umum, patternnya adalah berarti buffer itu adalah campuran antara lemah, ya, bisa asam atau basa yang berlebih, ya, yang berlebih apanya, molnya, ya, ditambah kuat. Yang misalnya asam lemah ditambahnya basa kuat. Kalau asam basa lemah yang berlebih ditambahnya asam kuat. Nah, ini akan timbul reaksi, akan menjadi garam plus air, ya. Jangan lupa tonton video sebelumnya, ada di atas ya, yang tentang buffer, ya. Oke, terus bisa juga lemah, ya, ditambah dengan konjugasi. Nah, ini tidak terjadi reaksi, ya, terjadi adalah kesetimbangan. Nah, kenapa sih buffer itu bisa mempertahankan pH? Nah, ini dia. Karena pada dasarnya, kenapa bisa mempertahankan pH? Karena terjadi sistem kesetimbangan, ya. Contoh pada reaksi di atas, ya, CH3COH pada buffer di atas ini, ya, ketika dia membentuk sistem keseimbangan, ya, CH3COO- plus H+. Ya, sama seperti di tubuh kita juga ada buffernya, ya, H3PO4, ya. Di dalam darah itu juga ada buffer yang bisa mempertahankan pH-nya, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini adalah rumus sistem keseimbangannya, ya. Apa yang terjadi ketika dia ditambahkan asam? Nah, ketika terjadi ditambahkan asam berarti ya nanti reaksinya tinggal dibalik. Nanti akan kita lihat di soal nomor B, ya. Kalau di soal nomor A langsung ya, karena ini lemah ditambah konjugasi, berarti kita bisa langsung nulisnya H+ sama dengan Ka dikali mol asam dibagi dengan mol basa konjugasi. Ka-nya adalah 1,75 dikali 10 pangkat min 5. Mol asamnya, ya, M. Di sini sedikit. M sama dengan mol per volume. Berarti mol sama dengan M dikali volume. Oke? Nah, berarti M-nya adalah 0,1 dikali 100, ya. Kita mau pakainya milimol. Milimol itu adalah 1/1000, ya. 1/1000 mol, ya. 100 kali 0,1 berarti adalah 10 milimol. Kalau yang atas milimol, yang bawah juga milimol, ya, biar sama. 150 mili dikali 0,1 M berarti adalah 15 milimol. Nah, ini milimolnya bisa dicoret, habis ya. Bisa disederhanain nggak? Oke, bisa dibagi 5, ini 2, ini 3. Oke, angkanya udah bagus. Coba kalau kita jadiin ini adalah oke, bisa nggak nih disederhana ini? Disederhanain 1,75 dikali 2 berapa sih? 3,5, ya kan? Dibagi 3 dikali 10 pangkat min 5. Oke, kita bikin jadi 35/3 dikali 10 pangkat min 6. Berapa nih? 35 bagi 3 itu 11 ya. 33 sisa 2. Ya. Sisa 2 berarti adalah 11,67 dikali 10 pangkat min 6. Harus hafal ya. 1/3 itu 0,3, 3, 2/3 itu adalah 0,67. Ya, sama ya setengah 0,5, 1/4 0,25. Oke. Berarti dapat pH-nya adalah bukan. 6 min log 11,67. Ini pH awal. Nah, kita bakal cek, ya, apa yang terjadi ketika ditambahkan asam. Nih, ya. Oke, kita buat reaksinya di sini, ya. Ketika ditambahkan asam, ya, berarti
reaksinya adalah CH3COO min. Nah, lihat cek yang ini. Ditambah H plus menjadi CH3COOH. Ya. Kita buat MRS, MRS. Mula-mula CH3COO minnya itu adalah sama seperti di soal, 15 milimol. CH3COH-nya adalah 10 milimol. Ya. H plusnya, karena ini adalah HCl, H plus HCl itu adalah A dikali M. Ya. Berarti A-nya itu berapa? 1 dikali 0,1 dapat adalah 0,1 H plus. Ya. Molnya berapa? Mol sama dengan M dikali V. Ya. Berarti 0,1 dikali 10, 1 milimol. Lihat yang habis adalah yang asamnya, ya. Asam kuatnya tadi di sini 1 milimol, 1 dibuat MRS. Ini hasilnya adalah 14, ini hasilnya habis, ini hasilnya 11. Berarti H plusnya adalah 1,75 dikali 10 pangkat min 5 dikali 11 dibagi 14, ya, milimol, ya. Langsung ya, saya pakai kalkulator aja. 1,75 dikali 11 dibagi 14 sama dengan 1,375 dikali 10 pangkat min 6, ya. Biar sama, oh sorry, bukan min 6, min 5. Biar sama kita rubah ke min 6, berarti jadinya adalah 13,75 dikali 10 pangkat min 6. Berarti pH-nya adalah 6 min log 13,75. Nah, coba cek. Ketika ditambah asam, dia pasti turun sedikit. Lihat. Ini pH setelah, ini pH sebelum. Mana yang lebih besar nilainya? Yang ini lebih besar nilainya, yang ini lebih kecil. Ya. Oke. Next, ya. Yang C. Nah, C juga kurang lebih sama ya. Pada kondisi awal tadi kemudian ditambahkan dengan H plus. Nah, saya mau rubah sedikit nih soalnya, ya. Gimana kalau soalnya di sini kita rubah bukan si CH3COH nih, tapi adalah NaOH. Ya. Apa yang terjadi kalau ini adalah suatu basa NaOH? Ya, berarti reaksinya itu adalah